Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri program Desak Anies di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan Anies langsung disambut antusias warga. Di hadapan masyarakat, Anies berjanji memprioritaskan 5 program untuk Sumatera Barat, mulai dari perbaikan jalan nasional, embarkasi haji di Sumatera Barat, hingga pembangunan stadion sepak bola berstandar FIFA. Usai melaksanakan diskusi publik di Tanah Datar, Anies Baswedan bertolak ke Kabupaten Solok untuk berdiskusi dengan para petani, mengunjungi pasar tradisional Talang, dan bertemu simpatisan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Di sini Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola masyarakat, terutama pembuatan gebyok. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi penjualan gebyok yang sudah modern seperti melalui media sosial. Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Ganjar menilai banyak pengrajin ukir yang mengambil kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjalankan usahanya. Soal ukir masih menjadi idola khususnya ketika membuat gebyok. Jadi ini spesial gebyok dan masih laku, penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya, sudah mengenal medsos, lumayan begitu. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia ngambil KUR, ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir, uangnya sudah. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD tegaskan akan mendorong pengusutan dugaan transaksi janggal penggalangan dana pemilu 2024 yang berjumlah triliunan rupiah. Sementara PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye. PPATK juga tegaskan tidak ikut campur urusan substansi politik. Isu transaksi janggal dengan nilai triliunan terendus oleh PPATK. Bahkan transaksi ini ditemukan di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Dugaan sementara, dana ini terkait kampanye peserta pemilu, bahkan transaksi janggal ini melonjak hingga 100%. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong pengusutan dugaan transaksi janggal dalam penggalangan dana pemilu 2024. Mahfud juga tegaskan akan usut tuntas temuan PPATK terkait transaksi janggal. Supaya diusut tuntas, itu biasa aja. Sudah sering banyak yang begitu. Gak hanya kali ini judulnya ke parpol gitu, tapi harus diusut tuntas. Saya akan ikuti terus ini sesuai dengan tugas saya, kan gitu. Sebelumnya, PPATK telah memantau ratusan ribu safe deposit box di Bank Umum Swasta Nasional ataupun Bank BUMN pada periode Januari 2022 hingga 30 September 2023. Hasilnya, PPATK temukan transaksi mencurigakan yang terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. PPATK pun siap bekerja sama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun, PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu termasuk calon
anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Pemirsa, simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon, akibatnya KPU menuai kecaman. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten, hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDI Perjuangan Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum, gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara diketahui pada Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Kita semua punya hak untuk bertanya, kenapa hanya 2 paslon yang ditampilkan dalam simulasi itu? Nah, kalau orang awam akan mungkin ya, sebagian tidak peduli, ya, tapi saya yakin orang awam itu cerdas, sangat tahu ya, bahwa aneh ya simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confidence terhadap profesionalitas KPU misalnya dalam melakukan simulasi ya, dalam mengadminister ya, mengelola pemilu ini. Lihat apa yang terjadi di Taiwan misalnya dengan kertas suara yang sudah ya dicoblos lebih dulu. Ya. Saya tahu ada penjelasan ya mengenai hal ini diberikan oleh pihak KPU. Tapi saya punya pengalaman sebagai kepala perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya. Dan biasanya dalam pemilu yang punya hak pilih itu kan yang terdaftar dalam DPT. Ya. Tidak semua warga negara Indonesia itu mendaftar di kedutaan. Nah, jadi kalau ada yang curiga, oke, nanti yang memilih itu adalah yang ada dalam DPT. Tapi yang tidak memilih, ya, ini tidak akan memilih. Nah, tapi suaranya siapa yang akan pakai itu? Apakah kertas suara yang sudah dicoblos ini, ya, itu bagian dari skenario itu? Nah, jangan salahkan saya. Salahkan publik yang menduga-duga, yang akan berspekulasi soal semacam ini. Karena itu KPU harus betul-betul sangat profesional, fair dan imparsial dalam tugasnya ya, mengawal dan mengelola ya. Mengapa kertas suara simulasi Pilpres hanya 2 pasangan calon? Apa alasannya? Kita sudah terhubung dengan Komisioner KPU, ada Idam Holik, dan kami masih mencoba menghubungi politisi PDI Perjuangan dari Jawa Tengah untuk bergabung bersama diskusi kita pada sore hari ini. Saya langsung sapa Pak Idam, selamat sore. Selamat sore, Mas. Pak Idam, terkait apa yang ditemukan di Solo, kemudian di Banten, surat suara simulasi ini hanya ada 2 pasangan calon. Sebenarnya seperti apa latar belakangnya, Pak? Terkait dengan hal tersebut, kami pada akhir bulan Desember 2023, tepatnya tanggal 29 Desember 2023, pada pagi hari kami sudah ingatkan dan kami warning kepada KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara untuk kepentingan simulasi pemungutan suara itu dengan menggunakan surat suara yang jumlah kepesertaannya kurang dari minimal jumlah kepesertaan yang aktual. Ya, dan kami minta tidak diulangi kembali. Ya, jadi kami sudah tegaskan ini, dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa ini murni human error dan kami akan segera memperbaikinya, yang dimana kami akan perintahkan kembali kepada KPU yang bersangkutan untuk melakukan simulasi pemungutan suara dengan jumlah peserta minimal sama dengan jumlah peserta yang aktual. Oke, artinya tidak ada arahan atau kertas ini dikeluarkan oleh KPU pusat kemudian didistribusikan ke KPU daerah?
KPU RI tidak menerbitkan atau tidak memproduksi dummy surat suara tersebut. Oke, Pak, kemudian kalau untuk menjalankan atau melaksanakan simulasi di daerah masing-masing, apakah KPU daerah memerlukan izin dari KPU pusat atau sebelumnya sudah ada istilahnya tembusan begitu kepada KPU pusat? KPU RI memang memerintahkan agar melakukan simulasi pemungutan suara. Kepentingannya adalah sebagai media sosialisasi dan untuk mengukur efektivitas proses pemungutan suara. Jadi memang simulasi ini bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka memastikan nanti pada saat pemungutan penghitungan suara pada Rabu 14 Februari 2024 itu berjalan lancar, dan berkaitan dengan berkaitan dengan jenis surat suara yang dipakai ini yang terjadi human error, kami akan meminta kepada KPU yang bersangkutan untuk mengadakan simulasi ulang. Oke. Kalau KPU pusat tidak memproduksi surat suara untuk simulasi ini, artinya diproduksi ranahnya ini di KPU daerah masing-masing, Pak? Ya, nanti kami akan minta kepada KPU daerah untuk memperbaiki dummy surat suara yang digunakan ya pada saat kegiatan simulasi ulang tersebut. Oke. Kapan KPU pusat menerima laporan terkait dengan dummy surat suara yang hanya 2 pasangan calon ini, Pak? Pada tanggal 29 Desember 2023 pagi hari kami mendapatkan informasi tersebut dan kami langsung mengkoordinasikannya kepada KPU seluruh Indonesia. Apabila mengalami kejadian yang sama, mohon agar dihentikan dan dalam melakukan simulasi pemungutan suara menggunakan dummy surat suara dengan jumlah peserta pasangan calon minimal jumlahnya sama dengan jumlah peserta pemilu atau pasangan calon yang aktual. Oke, Pak Idam, tapi kami juga mendapatkan informasi khususnya dari KPU daerah di Solo khususnya, mereka mengaku tidak mendapatkan informasi apa-apa, mereka tidak tahu apa-apa dan hanya menjalankan tugas melaksanakan simulasi dengan surat yang ternyata sudah ada. Tanggapan Anda? Surat yang dimaksud itu surat apa, Mas ya? KPU tidak memproduksi dummy surat suara. Dan berkaitan dengan pelaksanaan simulasi itu memang perintah KPU dan hal ini memang selalu rutin dilaksanakan menjelang hari pemungutan suara, dan simulasi pemungutan penghitungan suara itu tidak hanya dilakukan oleh KPU di daerah tapi juga oleh KPU RI. Informasi juga yang kami dapatkan bahwa mereka mengunduh link desain yang katanya diduga diberikan dari KPU pusat, Pak, ke KPU daerah. Terkait dengan hal ini kami nanti akan mendalaminya dan kami akan melakukan pengecekan. Yang jelas ini semua adalah human error dan KPU daerah kami minta akan melakukan simulasi ulang. Oke, Pak Idam, selain Solo dan Banten, ada lagi, Pak, laporan yang masuk mengenai surat suara yang hanya 2 pasangan calon ini daerah lain? Kami mendapatkan informasi sebagaimana yang diberitakan oleh media. Tidak ada daerah lain lagi, Pak, yang masuk ya? Nanti kami akan lakukan cross-check kembali dan kami pastikan ke depan pelaksanaan simulasi pemungutan suara itu tidak menimbulkan polemik baru. Oke, tidak menimbulkan polemik baru itu harapan kita bersama. Sebenarnya SOP-nya itu seperti apa, Pak? Ini terakhir, Pak. SOP-nya ketika KPU daerah ingin melakukan simulasi begitu. SOP-nya seperti apa, Pak? SOP-nya pelaksanaan teknis simulasi pemungutan suara itu harus dilaksanakan seaktual mungkin sekiranya nanti akan dilaksanakan pada tanggal hari pemungutan suara, dan pelaksanaan simulasi pemungutan suara harus merujuk pada peraturan yang berlaku. Oke, kalau untuk teknisnya diberikan kewenangan ke KPU daerah masing-masing untuk mengatur? KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi sebelum melakukan simulasi pemungutan suara itu dilakukan bimbingan teknis oleh KPU sebelumnya. Sehingga rundown-nya atau SOP-nya itu harus mirip atau sesuai dengan apa yang akan nanti diterapkan di di Rabu 14 Februari 2024 hari pemungutan suara. Oke, termasuk mencetak surat dummy-nya sendiri, Pak, ya? Ya, nanti berkaitan dengan hal tersebut, sekali lagi kami tegaskan, dikarenakan ini adalah human error, maka KPU yang bersangkutan harus mengadakan simulasi pemungutan suara kembali. Oke, baik, kita tunggu simulasi
selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh KPU Solo. Terima kasih Pak Idam Holik, Komisioner KPU Pusat, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Pak. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud ke Komnas HAM. Kami segera kembali.